Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Zaki Arifa dengan BP 3083. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Sosial Budaya terhadap Risiko Penyakit Tidak Menular dan Solusi yang Dapat Dilakukan. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ju. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama, nama saya Julandiri Putri dengan BP 2061. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sosiantropologi dalam kesehatan. Jadi sosiantropologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kesehatan manusia, termasuk bagaimana cara masyarakat memahami penyakit, berperilaku sehat, dan mencari pengobatan. Selanjutnya, penyakit tidak menular dalam perspektif sosial budaya. Dalam sosial antropologi kesehatan, penyakit tidak menular tidak hanya disebabkan oleh patogen seperti virus dan bakteri, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang itu hidup, gaya hidupnya, dan faktor sosial dan budayanya. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan yang rendah membuat seseorang memiliki pekerjaan yang berat dengan risiko, sehingga dapat menyebabkan stres pada orang tersebut. Dan ditambah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas, membuat seseorang malas untuk berkonsultasi atas penyakit dan kesehatannya. Yang kedua yaitu faktor budaya, kebiasaan makan tinggi gula atau lemak, budaya merokok, kurang olahraga, dan kepercayaan pada pengobatan tradisional membuat seseorang enggan untuk memeriksakan kesehatannya pada medis dan yang lebih terpercaya. Mereka lebih memilih kepada golongan yang lebih terpercaya, yaitu seperti dukun, orang pintar. Nah, penyakit tidak menular terbentuk atas gaya hidup seseorang. Gaya hidup itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial juga, seperti keluarga, teman, pekerjaan, dan media. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kita Juju. Selanjutnya materi penyakit jantung koroner yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Penyakit jantung koroner di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, seperti pola makan berlemak dan bersantan, budaya merokok yang kuat, gaya hidup sedentari, serta rendahnya pendidikan kesehatan. Lingkungan kerja yang panas, bising, dan minim sirkulasi udara juga meningkatkan stres dan menurunkan kesehatan pekerja. Semua faktor ini memicu peningkatan kolesterol, tekanan darah, dan risiko serangan jantung. Solusi efektif adalah program modifikasi gaya hidup yang mencakup edukasi nutrisi, aktivitas fisik, pemantauan kebiasaan sehat, dan strategi manajemen diri, karena terbukti mampu menurunkan risiko kematian akibat jantung koroner. Selanjutnya yaitu stroke. Stroke sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan sosial budaya. Kelompok dengan pendidikan dan penghasilan rendah cenderung memiliki hipertensi yang tidak terkontrol, obesitas, kebiasaan merokok, serta akses layanan kesehatan yang terbatas, sehingga risiko stroke lebih tinggi. Rendahnya literasi kesehatan juga membuat banyak orang tidak mengenali tanda-tanda stroke dan terlambat mencari pertolongan. Selain itu, beban kerja tinggi, stres kronis, dan isolasi kesehatan turut meningkatkan tekanan darah serta memperbesar kemungkinan komplikasi. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi komunitas dalam bahasa lokal, pelatihan kader atau petugas kesehatan masyarakat, penyuluhan rutin di posyandu atau lingkungan sekitar, serta screening tekanan darah berkala yang disertai jalur rujukan dan pemantauan pengobatan secara teratur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Aisy. Kepada Aisy dipersilakan. Saya Aisyah Ilfitriah Rusli dengan NIM 2511212557. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Penyakit ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu banyak terjadi pada masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kelompok dengan pendidikan dan penghasilan rendah cenderung lebih berisiko terkena PPOK karena yang pertama, mereka tuh kurang pengetahuan tentang bahaya merokok dan polusi udara. Yang kedua, tinggal di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang buruk. Dan yang ketiga, mereka bekerja pada sektor informal atau pekerjaan berisiko tinggi dengan paparan polutan seperti pabrik atau industri kecil. Lalu yang kedua, budaya merokok yang sangat berpengaruh. Merokok adalah penyebab utama PPOK. Jadi budaya merokok yang kuat dalam masyarakat, termasuk merokok di rumah, tempat kerja, dan ruang publik, untuk memperburuk resiko faktor yang berperan seperti kebiasaan merokok sejak usia remaja, kepalan asap rokok dari orang lain, lalu anggapan sosial bahwa merokok adalah hal yang biasa.
Yang ketiga, paparan asap biomasa dari dapur tradisional atau kayu dan arang. Di beberapa daerah, penggunaan bahan bakar padat seperti kayu bakar atau arang untuk memasak tanpa ventilasi yang baik sangat meningkatkan risiko PPOK. Asap dari biomasa mengandung yang pertama partikel halus, gas beracun, bahan kimia iritatif. Jika terhirup setiap hari dalam jangka panjang, zat-zat ini dapat menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran nafas. Jadi selanjutnya solusi dari penyakit ini yang pertama yaitu ada promosi kompor bersih atau ventilasi penggunaan LPG atau listrik. Solusi ini dilakukan untuk mengurangi paparan asap biomasa. Yang kedua, edukasi tentang bahaya asap dapur. Langkah ini terbukti menurunkan risiko PPOK di lingkungan pedesaan atau rumah dengan dapur tradisional. Lalu selanjutnya ada screening dini. Screening ini diperlukan terutama pada perokok aktif maupun mantan perokok, orang yang bekerja di tempat berdebu atau berpolusi, lalu ibu rumah tangga yang sering terpapar asap dapur. Yang ketiga, caranya itu regulasi perlindungan kerja dan pengurangan paparan debu atau uap. Selanjutnya ada diabetes. Diabetes ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu gaya hidup tinggi gula dan pola makan tidak sehat. Konsumsi makan tinggi gula, minuman manis, makanan cepat saji, dan porsi makan berlebihan sangat meningkatkan risiko diabetes. Kebiasaan ini sering terbentuk dari pola hidup keluarga, lingkungan sosial, dan ketersediaan makanan tidak sehat di sekitar. Lalu faktor kedua yaitu ada faktor ekonomi, pendidikan, dan dukungan keluarga sangat menentukan kontrol gula darah. Ekonomi rendah membuat mereka sulit membeli makanan sehat, lacet gula, atau melakukan kontrol rutin. Lalu pendidikan rendah itu membuat mereka kurang memahami manajemen diabetes seperti diet, olahraga, dan minum obat teratur. Lalu dukungan keluarga itu sangat penting karena keluarga bisa membantu menyiapkan makanan sehat, mengingatkan minum obat, dan memberikan dukungan emosional. Lalu faktor yang ketiga itu ada norma budaya dan dukungan keluarga mengaruhi kebutuhan obat. Beberapa norma budaya seperti menganggap obat herbal lebih aman daripada obat dokter, menolak konsumsi obat jangka panjang, membuat mereka merasa malu dianggap bahwa diabetes itu adalah sakit kronis. Jadi solusi atau program yang bisa kita lakukan untuk menangani penyakit ini yang pertama yaitu kelompok dukungan sebaya. Kelompok ini berisi orang-orang dengan kondisi diabetes atau keluarga pasien. Manfaatnya mereka bisa saling berbagi pengalaman, saling memotivasi untuk diet sehat dan olahraga, lalu membantu meningkatkan manajemen penyakit bersupport yang terbukti meningkatkan kepatuhan obat dan kontrol gula darah. Solusi kedua yaitu edukasi DSME berbasis budaya lokal. DSME sendiri adalah Diabetes Self Management Education program. Jadi program ini fungsinya untuk mengedukasi dan membantu pasien mengelola diabetes sehari-hari. Yang ketiga yaitu ada klinik keliling dan penguatan BPJS untuk akses layanan. Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pemeriksaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kita Ais. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kita Najwa. Pada Najwa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Najwa Ziza Fauzia dengan BP 2511212051. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit ginjal kronis atau PGK. Penyakit ginjal kronis dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Orang yang memiliki pendapatan rendah, pendidikan rendah, atau pekerjaan berat lebih berisiko karena mereka sulit mengakses layanan kesehatan, tidak mampu membeli obat, dan sering terlambat memeriksakan penyakit seperti tekanan darah tinggi atau diabetes yang dapat merusak ginjal. Dari sisi budayanya, beberapa orang lebih percaya pengobatan tradisional, merasa malu periksa, atau bekerja di lingkungan yang membuat mereka sering dehidrasi atau terpapar bahan kimia, sehingga memperburuk kondisi ginjal. Solusi program yang disarankan adalah edukasi kesehatan yang mudah dipahami, pelibatan kader kesehatan, membantu pasien yang rentan melalui dukungan sosial, serta perlindungan pekerja dengan menyediakan air minum, istirahat, dan pengurangan paparan panas atau bahan berbahaya. Selanjutnya yaitu penyakit kanker. Nah, penyakit kanker ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang punya peran besar dalam munculnya penyakit kanker. Terutama terlihat pada 3 jenis kanker, yaitu kanker payudara, kanker kolorektal, serta kanker serviks. Yang pertama ada kanker payudara. Banyak perempuan dengan pendidikan rendah tidak mengenal tanda-tanda awal kanker. Karena kurangnya pengetahuan, mereka sering telat memeriksakan diri sehingga datang ke rumah sakit saat sudah parah.
Budaya atau keyakinan tertentu juga membuat orang takut, malu atau lebih percaya pengobatan alternatif sehingga menunda pemeriksaan. Selanjutnya ada kanker kolorektal. Orang dengan ekonomi rendah biasanya sulit membeli makanan sehat, jarang melakukan pemeriksaan usus, serta lebih sering terpapar bahan kimia berbahaya dari pekerjaan. Hal ini membuat kanker usus sering ditemukan pada tahap yang sudah berat. Yang ketiga ada kanker serviks. Wanita dengan pendapatan rendah atau pekerjaan rumah tangga sering tidak melakukan screening seperti pap smear atau 4A karena biaya, tidak ada transport, kurang dukungan suami, rasa malu memeriksa organ reproduksi. Akibatnya, banyak yang diketahui kanker ketika stadium sudah lanjut. Solusi program untuk kanker, yang pertama ada pemeriksaan kanker gratis atau murah di puskesmas, seperti pemeriksaan kanker payudara, serviks, dan usus. Yang kedua yaitu lindungi pekerja dari bahan berbahaya di tempat kerja. Yang ketiga, pemerintah perlu memberi bantuan biaya, pengobatan, dan menyediakan layanan kanker di daerah yang jauh dari kota. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu cedera. Nah, cedera dapat terjadi karena banyak faktor sosial dan budaya. Bagian ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, cedera kerja. Cedera di tempat kerja sering terjadi karena budaya keselamatan kerja yang lemah. Contohnya, pekerja tidak terbiasa memakai alat keselamatan, aturan K3 tidak jelas, komunikasi buruk antara pekerja dan atasan. Pendidikan atau kondisi ekonomi juga memengaruhi. Beberapa pekerjaan menganggap cedera itu wajar karena pekerjaan mereka memang berisiko. Yang kedua yaitu cedera karena kekerasan. Terjadi karena masalah sosial yang lebih besar seperti kemiskinan, lingkungan tempat tinggal yang tidak aman, budaya yang menoleransi kekerasan, ketimpangan gender. Orang yang tinggal di lingkungan rentan seperti lingkungan miskin yang tidak aman lebih mudah mengalami cedera akibat kekerasan. Yang ketiga yaitu cedera karena kesulitan mendapat perawatan. Setelah cedera, banyak orang tidak segera pergi berobat karena beberapa alasan berikut yaitu takut, biaya mahal, akses jauh, norma atau budaya tertentu. Contohnya di beberapa komunitas, orang hanya pergi ke rumah sakit ketika sudah sangat parah. Solusi program untuk mencegah cedera yang pertama itu membangun budaya keselamatan kerja yang kuat, pelatihan K3, aturan jelas, komunikasi terbuka. Yang kedua, pemerintah membuat kebijakan keselamatan yang lebih ketat, terutama untuk pekerjaan yang berisiko tinggi. 3. Program pencegahan kekerasan berbasis masyarakat, termasuk edukasi dan dukungan sosial. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.